Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan ada satu topik yang menarik yang saya kira ya cukup relevan untuk kita di kampus ini, baik di dalam kehidupan kita di kampus maupun di dalam kita bermasyarakat, maupun pada saat ini dan juga kelak nanti kita berada dimanapun, dengan tema marah yang bijak. Nah, saudara, sebelum jauh kita membahas tentang marah yang bijak, saya ingin menawarkan satu pertanyaan kepada teman-teman. Bolehkah orang Kristen itu marah? Boleh. Saudara jangan buru-buru menjawab dulu ya atau tidak. Saudara perlu pikirkan dulu, orang-orang yang sudah percaya Yesus atau yang sudah menerima Yesus, bolehkah marah? Boleh. Langsung saja kita akan membuka di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang 27. Kita akan membaca secara bersama-sama 1, 2, 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, marah itu adalah suatu reaksi negatif terhadap seseorang, bisa karena berbagai sebab. Marah itu juga kadang sukar dan bahkan sulit untuk kita kendalikan. Tetapi kita bisa memilih cara untuk mengekspresikan kemarahan kita. Kalau kita memahami langkah-langkahnya, atau kita bisa dipandu dengan beberapa pertanyaan, kenapa kita harus marah? Pada saat kapan kita harus marah? Dan seberapa jauh kita membiarkan atau mengizinkan kemarahan itu merusak relasi kita dengan sesama kita. Saudara, ada banyak hal-hal yang dapat membuat kita marah di dalam kehidupan sehari-hari di kampus ini. Saudara, bisa saja kita marah ketika kita pulang weekend atau pulang kerja praktis. Lalu kita datang ke ruang makan dan kita melihat makanan sudah habis atau sudah dimakan oleh teman mungkin. Nah, kita bisa memicu dan kita bisa menjadi marah, teman-teman. Juga saat kursi kita yang telah ditentukan, baik di ruang makan, baik di kelas-kelas maupun di tempat ini, kalau teman-teman sudah duduk duluan, kita bisa jengkel dan bisa saja marah. Apalagi kalau misalkan sandal kita juga sudah dipakai, ini masalah yang saya jadi tanpa izin lagi. Orang yang memakai lagi pura-pura nggak tahu. Juga teman-teman saat di kelas, ketika seorang teman meminta tolong dong hidupkan kipas, lalu teman lain mengatakan, ya janganlah, matikan saja, saya kedinginan. Bisa saja kita hal seperti itu bisa membuat kita jengkel, geram dan bisa marah. Juga saat teman-teman kita kerja tugas kelompok dan ada teman yang tidak datang, wah, betapa kita sangat jengkel dan marah sekali. Oh, teman ini kayak membebankan kepada kita, padahal kita harus mengerjakan tugas itu secara bersama-sama. Nah, mungkin juga di ruangan ini ada juga yang sedang dalam keadaan marah, teman-teman, karena banyaknya peraturan di SAPP ini. Yang seharusnya pada hari ini kita libur, bukan? Ada ibadah segala sih. Pagi, malam, sampai tadi saya cari-cari nas Alkitab, di mana Alkitab mengatakan ibadah setiap hari. Tapi saya tidak menemukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, ini dipinjam sebenarnya dari terjemahan Septuaginta, Perjanjian Lama, terjemahan bahasa Yunani. Bisa kita melihat di dalam Mazmur 4 ayat 5, dikatakan di sana, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Saudara, memang di sini diberikan kelonggarannya. Ada satu potensi seseorang itu bisa marah, tetapi ini bukanlah perintah, teman-teman. Lalu terjemahan lain di New Revised Standard Version dikatakan di sana, marahlah namun jangan berbuat dosa. Kalimat ini bukan penguatan untuk dijadikan dasar, teman-teman, bahwa marah itu boleh-boleh saja, atau ya silakan saja marah, tidak apa-apa, atau dengan tujuan bahwa kemarahan itu benar. Saudara, sesungguhnya semua kemarahan dikutuk. Teman-teman perhatikan Alkitabnya di ayat 31. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Ada di situ. Selanjutnya dikatakan hendaklah dibuang di antara kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Kalimat ini merupakan kalimat peringatan sebenarnya. Artinya jika engkau marah, berhati-hatilah. Kamu berada pada pintu dosa. Nah, kita bisa melihat di dalam kisah Kain bukan? Ketika dia kesal karena persembahannya tidak didengarkan oleh Tuhan. Lalu dia sangat jengkel sekali, muram dan marah kepada adiknya Habel, sampai-sampai dia menghilangkan nyawanya. Nah, saudara, ada banyak hal, terlalu banyak hal yang membuat hal-hal di dunia ini untuk kita bisa marah. Lalu bagaimana kita harus memilih cara yang tepat untuk marah itu? Seperti apakah seharusnya kita bisa marah? Dalam keadaan apakah kita bisa marah? Bagaimanakah marah yang bijak itu? Marah yang bijak ialah yang pertama, marah pada waktu yang tepat. Saudara, apabila kamu menjadi marah, ini berarti ada kemungkinan seseorang itu dapat marah. Nah, Rasul Paulus menyadari hal ini. Karena itu, marah itu sebenarnya bukan dosa. Tidak marah juga bukan dosa. Tetapi kita bisa memilih, kita harus marah atau tidak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga dikisahkan dalam Alkitab marah. Allah kita juga bisa marah, saudara. Tetapi bukan pemarah. Kalau pemarah itu dikit-dikit marah, tersinggung sedikit marah, disenggol sedikit marah. Nah, itu bukan sifat Allah kita. Allah kita dikatakan dalam Alkitab, di dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah kita dikatakan panjang sabar, bukan marah. Panjang sabar berarti tidak pendek ya. Tetapi panjang sabar berarti ada batasnya. Hanya saja teman-teman, untuk mencapai batas itu panjang sekali. Karena itu dalam arti panjang sabar itu ialah tidak mudah marah. Kalau kita itu tidak gampang-gampang marah, dia lambat buat marah karena dia panjang sabar, tetapi bisa marah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab digambarkan Allah marah berkali-kali kepada umatnya Israel saat peristiwa pembebasan mereka dari Mesir dan berjalan di padang gurun kurang lebih 40 tahun sebelum mereka tiba di tanah perjanjian. Lalu Allah berulang kali marah kepada mereka karena orang Israel ini susah diatur, tegak-teguk, bahkan sering terbalik dan menyembah berhala. Allah marah. Di dalam perjanjian baru juga Yesus marah kepada orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Karena apa? Karena bait Allah bukan tempat untuk berbisnis, saudara. Juga Yesus marah kepada murid-muridnya ketika menghalangi anak-anak yang datang kepadanya. Akhirnya Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halangi mereka. Nah, Yesus marah karena ketidakadilan. Murid-muridnya tak tahu bahwa Yesus senang, suka kepada anak-anak. Dan kalau dilarang itu tidak adil, seolah-olah hanya orang dewasa yang bisa datang kepada Yesus. Tidak, siapapun bisa datang kepada Yesus, baik anak-anak maupun dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun kemarahan Allah itu ialah kemarahan yang kudus, bukan karena dendam pribadi, bukan pula tanpa tujuan, teman-teman. Allah marah saat kebenaran diputarbalikkan, saat ketidakadilan dipertontonkan dan penindasan merajalela. Allah marah bukan karena ia tersinggung, Allah marah bukan karena ia tidak dihormati, tetapi karena umatnya melakukan kejahatan. Kemarahan Allah ada di dalam kedaulatannya sendiri. Ia marah kepada miliknya sendiri. Kemarahan Allah tidak pernah berlebihan, saudara. Selalu memiliki tujuan yang positif, yaitu untuk menegakkan keadilan, untuk membela yang tertindas, atau menghukum agar terjadi pertobatan di antara umat. Nah, saudara, kita juga yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah boleh juga marah
tetapi terhadap hal-hal yang membuat Allah marah. Marah seperti alasan Allah marah, yaitu karena adanya ketidakadilan, karena adanya kebenaran dikembalikan dan lain sebagainya. Marahlah. Nah, ironisnya saudara, seringkali kita marah pada hal-hal yang seharusnya tidak kita marah. Kita marah pada hal yang membuat kita tersinggung, atau orang lain berbuat salah pada kita, atau karena kita merasa tidak dihargai, kita marah. Saudara, jangan marah karena kepentingan pribadi, tetapi marahlah karena kepentingan Allah. Yang kedua, marah yang bijak adalah marah dengan cara yang benar. Saudara, frasa janganlah berbuat dosa artinya bukan dengan cara yang brutal. Kita boleh marah, tetapi jangan main pukul, teman-teman. Ketika teman-teman kita mungkin berantem atau dengan pecah, teman-teman perempuan mau perhatikan baik-baik. Kalau ada pacar teman-teman masih belum kawin saja sudah mulai memarah-marahi saudara, apalagi kalau dia melayangkan tangan, putuskan saja. Nah, saudara, marah dengan cara yang benar adalah mengajarkan, mendidik. Saudara, Yesus juga ketika hari-hari terakhir dia mau ditangkap, Yesus ke suatu tempat, yaitu ke Getsemani. Ia bersama murid-muridnya, ia berdoa, lalu ia meminta kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah 1 jam saja. Lalu ia berbalik dan berdoa. Lalu selesai berdoa, ia kembali kepada murid-muridnya, lalu ia melihat murid-muridnya sedang tidur. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoa. Lalu ia kembali berdoa. Selesai berdoa, ia kembali. Apa yang ia dapati? Murid-muridnya tidur lagi. Tetapi Yesus berkata, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Setelah Yesus tidak mau. Lalu dia berkata, ya sudah tiba saatnya, bersiap-siap. Lalu mereka berangkat ke orang itu. Yesus tidak gampang-gampang marah, tetapi dia mendidik dengan kasih, dia mendidik dengan panjang sabar. Yang ketiga, marah yang bijak adalah marah pada orang yang tepat. Nah, saudara, ketika kita marah, kadang juga tidak tahu arah, tidak tahu sasaran. Nah, sebenarnya orang bijak itu tahu kepada siapa yang marah. Tidak salah sasaran, tepat. Jangan punya masalah dengan pacar, satu kamar dimarahin semua. Teman-teman sekelasnya, dia omelin semua. Nah, itu marah kurang tidak tepat. Atau bisa saja dia marahin ada di tingkat, bisa juga dia omel-omelin. Nah, saudara, kemarahan itu bisa membuat kita untuk membenci. Nah, dengan membenci berat bukan untuk melupakan hal itu. Jangan menyimpan kebencian di dalam hati saudara-saudara. Pendeta Esra Sun berkata dalam video, jika kita sering marah pada tindakan seseorang yang kita benci, misalnya ini ada orang yang kita benci, tapi apa saja yang diperbuatnya kita marah, kita kesal. Nah, itu berarti dia telah menguasai kita. Nah, hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita menyimpan kemarahan kepada orang yang kita benci. Jika kita cepat-cepat marah, bereaksi marah ketika dia melakukan sesuatu, berarti dia telah menguasai kita. Jangan biarkan kita dikuasai olehnya. Karena itu Alkitab katakan di frasa tadi, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, janganlah menyimpan amarahmu lama-lama. Jangan tunggu matahari terbenam, tetapi segeralah selesaikan dan berilah pengampunan. Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata, amarah menetap dalam hati orang bodoh. Jangan sampai kita menjadi bodoh hanya karena menyimpan.
kemarahan, kebencian kepada orang lain. Poin yang keempat, marah yang bijak adalah marah dengan tujuan yang benar. Saudara, tujuan kita marah adalah supaya orang lain menyadari, bukan untuk menghakimi, apalagi untuk merubah hidup seseorang. Tidak, itu bukan kita. Nah, tingkat tempat mungkin sudah belajar tentang konseling pastoral, bukan? Ketika kita konseling seseorang bukan untuk menyelesaikan masalah orang itu, bukan untuk mengubah hidupnya, tetapi kita membuka pikirannya agar dia sadar akan masalahnya dan dia bisa mencari solusi sendiri. Jadi kita ini hanya mengarahkan, bukan untuk menghakimi, kan saya katakan, bukan untuk menunjukkan kebolehan kita, bukan untuk menunjukkan kepandaian kita di dalam menghidupi firman Tuhan, bukan juga karena jabatan kita lebih tinggi. Ini khususnya untuk kita tinggal ini. Bukan karena tersinggung, bukan supaya kita dihargai. Tidak. Karena itu hati-hatilah dengan kemarahan. Janganlah beri kesempatan kepada iblis atau petunjuk. Nah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kesempatan di sini diterjemahkan lain dalam bahasa Yunani-nya secara literal diterjemahkan pijakan. Jangan berikan pijakan kepada iblis. Nah, saudara, ini kita ini sangat rentan ya, dan terlalu rapuh terhadap iman kita. Kita sering kalah karena kita sering menyimpan kemarahan, kita sering menyimpan kebencian, sehingga itu menjadi pijakan bagi iblis untuk menghasut kita, untuk mempengaruhi kita, untuk mengelabui kita, untuk membutakan kita, sehingga kita terus menaruh kebencian dan kemarahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marah itu boleh, marah itu boleh. Tetapi kalau Aristoteles mengatakan siapapun bisa marah, marah itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik, bukanlah hal yang mudah. Tetapi kalau boleh, kalau memang mendesak sekali, silakan marah. Tetapi kalau pun terpaksa, saudara-saudara, usahakan untuk tidak marah. Kenapa? Karena kasih itu tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Titus 1 ayat 7 dikatakan, sebab sebagai pembantu rumah Allah, seorang pendidik jemaat bukan pemarah, juga tidak ansal, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dan Allah berkata di dalam Yakobus 1 ayat 20, ayat penulis Yakobus, sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu janganlah lekas-lekas marah ketika teman-teman melihat kesalahan, suatu kejahatan, tegur. Kita bisa memilih cara menegur. Karena itu marilah kita berpedoman seperti Yesus. Mari kita meniru karakter Yesus. Ketika ia mendidik, ia mengajar, ia mengajak. Karena itu saudara, mari kita menghidupi firman Tuhan ini. Mari kita meneladani Yesus dalam hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya panuan kita dalam hidup kita. Sayangnya jarang sekali orang Kristen saat ini, bahkan anak-anak teologi, yang ingin hidup serupa dengan Kristus. Jarang sekali dalam doa-doanya meminta hidup seperti Yesus. Jarang sekali. Karena itu saudara, pada malam hari ini, mari kita meminta hikmat pada Tuhan. Mari kita meminta kepada Yesus agar Tuhan mengaruniakan kepada kita sifat-sifat atau karakternya, agar kita tidak salah langkah dan hidup di dalam kebenaran firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur di malam hari ini atas anugerah-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu.
Tapi biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, agar kami bisa menghidupinya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami hingga pada akhirnya Tuhan. Kami boleh setia, dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan naikkan pokok doa kami padamu. Pimpin kami Roh Kudus, tolong kami, ajar kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.